Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Amang, Inang, rekan-rekan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Horas untuk kita semua, salam sehat, salam damai sejahtera kami sampaikan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bangunan yang megah menjulang tinggi membuat kita terpesona ataupun terpikat untuk melihatnya. Bangunan yang megah menjulang tinggi sudah pasti harus mempunyai fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh inilah yang membuat bangunan yang megah ini dapat berdiri untuk waktu yang sangat lama. Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan mengabarkan Injil, berita kesukaan, berita keselamatan kepada setiap orang, terlebih kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Ia telah memberikan kabar kesukaan. Ia telah memberikan pengajaran tentang Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Akan tetapi dalam persekutuan, dalam proses pengajaran yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk memperkenalkan tentang Yesus Kristus sebagai Mesias dan Sang Juru Selamat, memiliki waktu yang sangat sempit. Oleh karena itu, dengan cukup baik Paulus meletakkan fondasi atau dasar-dasar untuk iman orang percaya, untuk mengenalkan Yesus Kristus dan bagaimana Kristus menjadi dasar bagi setiap umat orang percaya dan dasar dalam persekutuan yang ada di manapun orang Kristen berada, terkhusus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Dasar ini dikembangkan dan dilanjutkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Hamba-hamba Tuhan yang lain yang melanjutkan karya pelayanan Paulus, terlebih di jemaat yang ada di kota Korintus, harus memberikan bagaimana proses pengenalan iman itu menjadi lebih baik. Oleh karena itu, orang-orang yang melanjutkan karya pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus harus memperhatikan setiap dasar-dasar yang telah diberikan supaya tidak terjadi perdebatan dan pembenaran-pembenaran yang ada di dalam setiap jemaat, terlebih yang ada di kota Korintus. Dan ini menjadi tugas untuk kita setiap orang percaya, untuk jemaat-jemaat yang ada di zaman saat ini.
Ada banyak proses pembenaran-pembenaran yang mencari siapa yang paling benar dan siapa yang paling kudus, yang membuat kita semakin lupa bahwa siapa yang menjadi dasar di dalam persekutuan kita, di dalam pengajaran kita, terlebih di dalam iman kita, umat orang percaya. Nah, Paulus mengajak kita untuk lebih berhati-hati. Jangan kita memperdebatkan hal-hal yang sepele, yang sebenarnya itu tidak perlu diperdebatkan, seperti jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus yang terbagi menjadi dua kelompok, kelompok Yahudi Kristen dan kelompok non-Yahudi Kristen, yang menyatakan siapa yang paling kudus, siapa yang paling benar, dan siapa yang berhak untuk diikuti atau mengikuti ajaran yang ada di tengah-tengah jemaat tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan wajib kita meletakkan dasar kita kepada Kristus Yesus. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, wajiblah kita mengenalkan bagaimana Kristus sebagai dasar hidup kita. Dan dogma kita harus diletakkan di dalam Alkitabiah atau sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan pembenaran-pembenaran yang ada yang membuat kita semakin terprovokasi atau terpengaruh, dan kita tidak lagi mempunyai esensi sebagai umat yang percaya kepada Kristus, yang bersekutu di dalam umat Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam persekutuan yang kudus di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkaulah dasar hidup kami, bahwa Engkaulah yang menuntun hati dan pikiran kami. Kami mempunyai tanggung jawab untuk meletakkan iman kami di dalam Kristus Yesus. Kami berhati-hati Tuhan atas segala pengajaran yang membuat kami goyah, pengajaran yang membuat kami semakin jauh daripada-Mu. Tapi bimbing kami Tuhan melalui karunia Roh Kudus-Mu, agar kami semakin kuat, semakin diteguhkan di dalam iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.